Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita minggu ini 17 Januari 2021. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umatnya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, sampai kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan kasih sejemput kita bersama berdiri, kita lakukan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk datang kepadanya, mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang seminggu ini. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup
sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap, perilaku, pikiran, dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Bilah kurenung dosaku. Ketika kita dengan sungguh datang kepada Tuhan mengakui dosa kita, berita anugerah datang kepada kita sekalian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hilanglah rasa sedih. Mari dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 6 ayatnya ke-17 sampai ayatnya ke-18. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari Mazmur 99 bait 1 dan 2. Tuhan adalah Raja. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Pembacaan kita yang kedua dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Dan yang pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-43 sampai 51. Mari sidang jemaat Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah kepadamu di saat ini. Dan melandasi ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk membaca, terlebih khusus ya Tuhan, kami renungkan firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang saat ini akan kami renungkan bersama-sama, kami mengerti, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah. Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Samuel dengan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba
bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Tema perenungan kita pada saat ini dan tema perenungan kita sepanjang minggu ke depan ini yaitu bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bertumbuh atau pertumbuhan itu merupakan hal yang pasti terjadi untuk sebuah kehidupan yang normal. Bertumbuh atau pertumbuhan akan mudah kita lihat secara fisik pada tumbuhan, pada hewan, atau pada manusia. Setiap benih yang ditanam itu menggambarkan saya dan saudara-saudara sekalian hanya memiliki dua kemungkinan. Dua kemungkinan, yaitu tumbuh dan berbuah atau layu dan mati. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh? Dalam bacaan kita pada hari ini berbicara mengenai pertumbuhan, yaitu pertumbuhan secara rohani. Bertumbuh bukan hanya secara fisik saja, seperti tumbuhan dari sebuah benih menjadi sebuah pohon yang besar, ataukah seorang manusia yang darinya masih bayi menjadi dewasa. Tetapi pertumbuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini yaitu pertumbuhan rohani, yaitu pertumbuhan yang terjadi di dalam hubungan atau persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Bagian Alkitab saat ini yang kita baca, misalnya dari pembacaan Mazmur kita, dari Mazmur 139, di situ berisi pengakuan iman pemazmur mengenai Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui dan mengenal dirinya secara sempurna. Pengakuan pemazmur bahwa Tuhan mengakui dan mengenalnya adalah lahir dari pengalaman hidup nyatanya bersama dengan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai 21, di situ menjelaskan bagaimana seorang Samuel yang masih kecil, dia belum tahu apa-apa, tetapi dia dipanggil Tuhan. Dan bagaimana respon Samuel ketika dia dipanggil?
Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, sebagai seorang yang dipanggil Tuhan dan telah menjawab panggilan Tuhan, Samuel menyampaikan firman Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Lalu pembacaan kita dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Di situ dijelaskan tentang Natanael yang dipanggil menjadi murid Yesus, yang walaupun Natanael ini belum pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi dia sudah dikenal oleh Yesus. Hal itulah yang membawa Natanael merespon dengan sebuah pengakuan, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Dan pembacaan kita dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 tentang jemaat Korintus. Dia menerima anugerah keselamatan yang dituntun melalui Rasul Paulus untuk hidup bagaimana merespon anugerah Allah itu. Ya. Dan dengan demikian, dasar pertumbuhan yang benar adalah persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertumbuhan dalam Tuhan akan nampak melalui yang pertama, yaitu pengenalan dan pemahaman. Seorang yang bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang mengasihinya dan yang menyelamatkannya. Ya. Tahukah kita saudara-saudara bahwa pertumbuhan rohani kita itu tidaklah kita dapat secara otomatis saja. Dibutuhkan komitmen yang terencana. Kita harus melakukan upaya untuk bertumbuh, terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan kita yang harus kita renungkan bersama-sama, apakah selama kita hidup kita sudah mengalami pertumbuhan secara rohani? Ya, jangan sampai Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Yesus, tetapi pengenalan kita akan Tuhan tetap dangkal-dangkal saja. Ya. Sebab jika demikian, maka sebenarnya kita tidak mengalami pertumbuhan. Lalu yang kedua, pertumbuhan di dalam Tuhan juga akan nyata melalui perubahan hidup. Sikap dan tindakan yang salah berasal dari cara berpikir yang salah. Orang-orang Korintus dalam pembacaan kita, mereka mengikuti cara berpikir mereka yang salah tentang sebuah kebebasan. Mereka memegang pendapat bahwa segala sesuatu itu halal bagi mereka. Mereka seenaknya menggunakan tubuh mereka untuk percabulan. Ya, mereka beranggapan bahwa semuanya itu sah-sah saja. Ya, semuanya halal. Sehingga inilah yang Paulus jelaskan kepada mereka tentang apa itu makna kebangkitan Kristus.
makna kebangkitan Kristus itu adalah bahwa tubuh dan jiwa itu sama-sama penting. Kristus bangkit untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya roh, termaksud tubuh mereka juga, ya, tubuh dan roh juga. Karena karya Kristus itulah seharusnya tubuh kita dipergunakan dengan baik, ya, menguduskan tubuh kita untuk Tuhan. Dan sebagai milik Kristus, mereka adalah hamba yang harus melayani Kristus dan hanya melakukan kehendak Kristus. Dan dengan demikian, bahwa pertumbuhan di dalam Tuhan akan nyata melalui perubahan hidup yang dikuduskan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengalami perubahan dalam hidup ini? Jika benar kita bertumbuh dalam Kristus, kita pasti berubah dan berbuah. Ya, berubah dan berbuah dalam bentuk apa? Ya, mulai dari karakter kita, mulai dari pemberian diri kita di dalam pelayanan, gaya hidup kita, tingkah laku kita, bahkan perkataan kita. Dan yang terpenting adalah dari kita yang seorang hamba dosa menjadi hamba atau pelayan Kristus yang hanya melakukan kehendak Kristus saja. Untuk itulah, sidang jemaat Tuhan, perubahan akan terjadi jika tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun kita dalam menjalani hidup terus berubah, hidup kudus dari waktu ke waktu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa hidup kami, ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Ketika kami ingin berubah, ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk datang bersungguh-sungguh menyatakan diri kami untuk berubah ke hal yang baik. Untuk itulah ya Tuhan, berkati kami sehingga hidup kami setiap hari mengalami pertumbuhan yang baik di dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari dengarkanlah dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita harus bersaksi di dunia. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan, dan sambil persembahan dijalankan, nantinya kita akan bersama melakukan PKJ 146, dan kita diingatkan oleh Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus mendukung dalam doa untuk anggota jemaat yang sakit. Ada Bapak Yunus Fakiding, Saudara Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Bapak Paulus KS, Saudara Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Saudara Reski Mase, Nyonya Matilda Kalabato, Bapak Benyamin Rantelili, Saudara Satrio Ruba, Nyonya Agnes Guntu Ada, Nyonya Yohana Pananangan, Ibu Hayati Ari Manase, Bapak Daud Tangga, Bapak Matius Paguli, Bapak Daniel Dalabeka, dan Saudari Vanessa. Dan warga jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja, ada Ibu Osuka, Ibu Maria Pagi, Ibu Yohana Kanino, dan Bapak Esrante Salu. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di saat ini Engkau masih melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Bahkan kami ya Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sekiranya firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama saat ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah dengan-Mu pada saat ini, yang sakit ya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan. Engkau memberkati setiap proses kesembuhan yang dilakukan oleh anggota jemaat-Mu, sehingga dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, anggota jemaat-Mu ini boleh sehat kembali, boleh pulih kembali, dan pada saatnya nanti ya Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepadamu. Anggota jemaat-Mu yang tidak kuat lagi ke gereja, Tuhan terus kuatkan iman kepercayaannya. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang mengalami sukacita sepanjang seminggu ke depan ya Tuhan. Dalam sukacita pertambahan usia, bahkan usia pernikahan mereka. Ya Tuhan, Engkau lengkapi sukacita iman yang dirasakan oleh anggota jemaat-Mu ini, sehingga mereka terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup mereka, dalam setiap rencana-rencana mereka ya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat-Mu sepanjang seminggu ke depan ini ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, di dalam rutinitas apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati, tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesabaran ya Tuhan, di dalam menjalani setiap anugerah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Rencana-rencana kami ya Tuhan, kiranya Tuhan bukakan jalan kepada kami semua. Anggota jemaat-Mu yang masih sekolah, anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan, sehingga ya Tuhan, pada saatnya nanti mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa untuk pembangunan
gedung pelayanan ya Tuhan yang sampai sekarang ini masih dalam proses pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga semua proses yang dijalani dalam pembangunan ini boleh selesai tepat waktunya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami dalam masa pandemi yang masih saat ini kami rasakan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan dengan kuasa-Mu, agar pandemi ini ya Tuhan boleh segera berakhir, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang tanpa rasa takut bagi diri kami masing-masing. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau terus memberikan kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala virus-virus penyakit yang akan masuk di dalam tubuh kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang maha melindungi, Engkau yang akan menuntun dan menolong kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya Engkau memberkati, kiranya boleh dipergunakan dengan baik ya Tuhan, untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami yang datang kepadamu, yang berdoa kepadamu, bersyukur dalam doa kami saat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan bertumbuhlah dalam tuntunan Tuhan. Saya siap memberi diri seutuhnya dituntun oleh Tuhan agar hidup memuliakan Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi kita bersama memuji muliakan nama Tuhan dengan pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini sebagai lagu penutup dalam ibadah kita saat ini. Pernah ku ragukan kasih-Mu.
demikian rangkaian ibadah kita. Selamat siang. Shalom.